Acara ini dipersembahkan oleh. Acara ini didukung oleh.新年到呀，大人小孩都起得早，穿新衣那个戴新帽呀，人人的脸上都带着笑，耍龙灯那个放鞭炮，啊咚咚锵锵乒乒乓乓贴上一张红红的对联，万事如意吉星高高照。喜洋洋啊，新年又来到了，今年更比那往年好。祝愿新的一年大家要努力呀，那幸福要靠自己那个劳动来创造。喜洋洋那个新年到呀，大人小孩都起得早，穿新衣那个戴新帽呀，人人的脸上都带着笑，耍龙灯那个放鞭炮，啊咚咚锵锵乒乒乓乓贴上一张红红的对联，万事如意吉星高高照。喜洋洋啊，新年又来到了，今年更比那往年好。祝愿新的一年大家要努力呀，那幸福要靠自己那个劳动来创造。喜洋洋那个新年到呀，大人小孩都起得早，穿新衣那个戴新帽呀，人人的脸上都带着笑，耍龙灯那个放鞭炮，啊咚咚锵锵乒乒乓乓贴上一张红红的对联，万事如意吉星高高照。
Yeay, Xinnian Kuai Gongxi Gongxi. Nah pemirsa, itulah tadi penampilan pembuka yang dibawakan oleh Darwis Lim, Alena Wu, Ichun Lin, Cao Feng dan juga Kartika Wang. 谢谢。 Nah Kartika, lagu opening yang tadi kamu bawakan berjudul Xinnian Xi Yang Yang. Nah lagu itu punya makna apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Ya Anthony, lagu tadi itu untuk mensyukuri segala berkah yang didapat tahun lalu dan saatnya kita menyambut tahun baru Imlek 2023 dengan penuh sukacita. Bersyukur ya. Nah berbicara tentang Sio tahun ini ya. Tahun ini merupakan Sio kelinci. Ayo coba sebutkan apa karakter dari kelinci. Kelinci itu damai, lemah lembut, vegetarian dan juga baik hati. Wow, baik hati tentu sama dong ya seperti aku ya. Sama. Nah berbicara tentang kebaikan nih, tentu semakin banyak kebaikan yang kita berikan, semakin banyak pula berkah yang kita terima. Kamu setuju nggak? Setuju banget. Amin pokoknya. Semoga kebaikan-kebaikan yang ada itu bisa memupuk rasa cinta kasih di dalam hati kita dan juga menciptakan keharmonisan dan Amin. tentunya dengan doa dan dukungan kita Betul. bersama. Seperti lagu yang akan dibawakan oleh Darwis Lim, Alena Wu dan juga Cao Cao Feng. Feng. 除夕的晚上呀，一家大团圆，在外的游子归心呀，新世界。一家大小祭祖先，跪在神桌前呀，祭祖先呀，祭祖先，笑似摩登仙。300有9口来祭呀，祭祖先，祖先们留下金银和良言。 点击创业靠祖先，流传到今天呀！祭祖先呀，祭祖先，除夕大团圆，有金也有银呀，有家也有田。祭祖先呀，祭祖先，快乐大团圆。 除夕的晚上呀，一家大团圆，在外的游子归心呀，新世界。一家大小祭祖先，跪在神桌前呀，祭祖先呀，祭祖先，笑似摩登仙。300有9口来祭呀，祭祖先，祖先们留下金玉和良言。 点击创业靠祖先，流传到今天呀！祭祖先呀，祭祖先，除夕大团圆，有金也有银呀，有家也有田。祭祖先呀，祭祖先，快乐大团圆。 300有9口来祭呀，祭祖先，祖先们留下金玉和良言。点击创业靠祖先，流传到今天呀！祭祖先呀，祭祖先，除夕大团圆，有金也有银呀，有家也有田。 祭祖先呀，祭祖先，快乐大团圆。Iya Anthony, kalau Imlek itu identik dengan pernak-pernik hiasan yang meriah, warna-warni, ya. merah. Pokoknya harus merah. Pokoknya semuanya serba menarik lah dilihat. Betul. Salah satunya adalah lampion ini nih. Aku tuh suka banget kalau misalnya di rumah-rumah itu dihiasin sama lampion yang warna-warni loh.
Nah tentunya warna merah itu punya simbol keberuntungan ya. Betul banget. Kalau aku tuh paling senang depan pintu ditempel huruf Fu atau hoki. Wah, betul. Nah tentunya ini semakin menambah kemeriahan dari tahun baru Imlek. Nah Kartika, kamu tahu tidak kalau pembuatan lampion ini ternyata sangat menyenangkan loh. Oh ya? Nah seperti generasi muda di Universitas Bunda Mulia, mereka punya cara unik dalam melestarikan budaya Tionghoa. Wah, seperti apa ya, jadi penasaran nih. Yuk kita lihat langsung yuk. Untuk mencintai budaya Indonesia karena budaya Tionghoa, budaya peranakan Tionghoa salah satu budaya Indonesia gitu ya. Jadi kita harus mencintai budaya sendiri sebenarnya. Tidak hanya melestarikan tapi juga mencintai, bangga akan budaya sendiri gitu. Sukacita selalu menyelimuti tahun baru Imlek. Warna merah dan juga berbagai dekorasi ornamen Imlek membuat perayaan penting bagi orang Tionghoa ini menjadi semakin meriah. Salah satunya adalah lampion. Namun bukan hanya sekedar dekorasi semata. Lampion ini mengandung nilai sejarah serta makna filosofis yang dipercaya oleh warga Tionghoa. Lampion itu sebenarnya bukan hanya sekedar aksesoris aja ya ketika waktu Imlek gitu untuk gantungan seperti itu. Sebenarnya dia ada makna yang cukup penting. Yang pertama dari segi warna ya, karena merah gitu ya, Hong Teng Lung, lampion merah. Karena merah itu dalam budaya Tionghoa itu ada artinya menunjukkan atau melambangkan kegembiraan, sukacita seperti itu. Kemudian lampion ini bentuknya kan bulat ya. Nah bulat itu artinya juga agar para anggota keluarga kita semua bersatu seperti itu, tidak terpecah-pecah. Jadi cukup penting sih maknanya. Hari ini kita ada workshop lampion Imlek, karena kan dalam rangka menyambut Imlek nih. Dan pesertanya adalah dari mahasiswa program studi bahasa Mandarin kita. Semuanya sekitar 30-50 ya. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan budaya Tionghoa dan agar para mahasiswa juga bisa tahu, bisa lebih mengenal dan bisa juga mempertahankan budaya ini gitu. Tergerus dengan modernisasi, eksistensi budaya dan tradisi Tionghoa di Indonesia, khususnya budaya peranakan Tionghoa, sebagian sudah mulai ditinggalkan, terutama oleh generasi muda. Karena itu, upaya pelestarian perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tentunya dapat dilakukan dengan mengikuti perkembangan zaman. Ini tim kita lagi ada yang bikin buat pajangan di bawahnya, yang buat kelinci, ada yang buat di dalamnya, lampion, ada yang bikin kertas juga, ada yang bikin ini kayak gini-gini, buat nanti di dalam sininya. Iya, kali ini lampion dikreasikan dengan menggunakan bahan dasar kertas angpau, yang mudah kita temukan saat menjelang perayaan Imlek. Selain mengembangkan kreativitas, tentunya para peserta juga mengetahui lebih dalam mengenai filosofi dari salah satu ornamen Imlek ini. Dulu nih, kalau dulu kan harus sama persis gitu ya. Kalau Shinsai pasti mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Disesuaikan lah. Soalnya masih banyak nih budaya Tionghoa yang menurut saya itu tuh enggak kalah dengan budaya masa kini gitu. Jadi masih bisa di blend in, masih bisa digabungkan dengan gaya hidup sekarang gitu. Menurut saya bikin lampion ini jadi lebih ngelatih juga ya kerjasama antar teman. Terus jadi lebih tahu, oh ternyata kayak gini loh tradisi Tionghoa walaupun saya bukan asli Tionghoa. Jadi saya jadi lebih tahu. Terus jadi lebih tahu nih, oh ternyata teman-teman saya bisa diajak kerjasama nih dalam bikin lampion, dalam bikin hal yang lain juga. Ya, melestarikan budaya Tionghoa dengan penyesuaian zaman. Sejak dahulu hingga saat ini, meskipun lampion dibuat dengan bahan dasar serta bentuk yang berbeda, tidak mengurangi makna yang terkandung di dalamnya. Lampion ini dibuat dan disertai harapan baik untuk memasuki tahun yang baru.
Dia seperti mendatangkan segala hal yang baru, membuang yang lama, keberuntungan, atau mungkin nasib-nasib yang dah lama, mendatangkan hal yang baru, rezeki yang baru. Kalau dalam lampion itu kan ada sebuah cerita tersendirinya seperti yang kita bilang, seperti kayak menerangkan dapat keberuntungan, apalagi warna merahnya itu kan membawa keberuntungan bagi kita. Apa yang kita lakukan pada hari ini itu untuk meneruskan yang namanya itu dari turun-temurun dari nenek moyang kita kepada kita. Selain membuat lampion, mahasiswa juga diajak untuk memeriahkan Imlek dan mengenal kebudayaan Tionghoa dengan permainan hingga kuis. Sejak tahun 2008, Universitas Bunda Mulia, khususnya jurusan Bahasa Mandarin, sudah aktif dalam mewariskan budaya Tionghoa lewat berbagai kegiatan. Melalui kegiatan kampus diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai baik serta kesadaran untuk melestarikan budaya. Budaya Tionghoa itu menurut saya itu sangat menarik tentu saja ya. Dalam segi acara, perayaan, apapun semuanya itu sangat menarik bagi saya. Gitu. Selain itu kan zaman sekarang sudah mulai banyak budaya yang masuk juga, jadi harus kita lestarikan juga, kita pelajari juga. Untuk melanjutkan sejarah, anak muda memegang peranan penting dalam perjalanannya. Berawal dari generasi mudalah, nilai-nilai budaya dapat terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kita sih berharap dengan berbagai kegiatan yang bisa kita adakan gitu ya, bisa lebih memotivasi atau menginspirasi para generasi muda gitu ya untuk mencintai, melestarikan, bahkan mungkin mereka terinspirasi untuk membuat berbagai produk atau karya atau apapun tindakan gitu yang untuk melestarikan atau membuat budaya Indonesia semakin dikenal oleh orang luar.
Wah, enak ya lagunya. Gimana tadi liriknya? 新年真累个大年噶。 Nah pemirsa, kita baru saja mendengarkan alunan yang sangat merdu dari Alenau dan teman MC saya, Kartika Wang. 谢谢。 Nah Kartika, lagu Song Ni Ge Tanian Kau yang kamu bawakan tadi punya makna apa? Nah, kue keranjang itu ya Antoni kan dia manis. Betul. Tentunya kita mau memulai harapan baru di tahun yang baru itu ya yang manis-manis dong. Dan hari ini aku udah siapin kue keranjang nih buat Antoni. Wah, ini kamu bikin sendiri? Ya tentu tidak. Karena memang kayaknya bakatnya Tika tuh nyanyi aja lah, musik Oke, aja. baiklah. Nah, berbicara tentang makanan khas dari perayaan Imlek itu sendiri, di sana itu banyak sekali pengunjung. Mari kita tanyakan. Yuk kita ke sana. Ayo kita tanya yang di sebelah sana ya. Yuk. Halo Cici, Hai. kongsi-kongsi. Kongsi. Boleh tahu nggak namanya siapa? Lisa. Lisa. Iya. Oke, kesini bersama keluarga ya. Iya. Dari mana asalnya? Surabaya. Surabaya. Nah kalau boleh tahu nih Cici Lisa, kalau lagi Imlek kira-kira makanan apa yang harus dimakan di dalam keluarganya Cici Lisa? Biasa sih kue keranjang, mie panjang umur ya, Oh, sama oke. jeruk. Jeruk. Itu Oke. Wah, ini juga sama di keluarga saya ya. Sama juga ya. Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih. Silahkan. Nah pemirsa, berbicara tentang seni dan budaya Tionghoa, ada salah satu seni yang sangat khas di masyarakat Tionghoa. Pasti ini kaligrafi Betul. atau seni lukis huruf Tionghoa. Menariknya kaligrafi ini syarat akan filosofi, doa dan juga kisah kehidupan. Betul, dan seni kaligrafi ini juga merupakan ekspresi dari kehidupan sosial dan juga masyarakat. Seperti apa ya? So kita lihat aja penampilan kaligrafi berikut ini.
lagi nulis apa nih Anthony? Wah. Oh, ini kayaknya Ayo, huruf apa ini Kartika? ini Chuan musim semi. Ini nama Nah. aku loh. Kartika, setelah melihat penampilan kaligrafi tadi, saya jadi termotivasi untuk menulis. Dan ternyata menulis kaligrafi itu punya keahlian khusus dan juga kesabaran. Harus sabar ya. Tapi ini Betul. keren banget loh Anthony. Ini boleh buat aku aja nggak? Boleh silakan. Yeay. Tapi kalau untuk lebih bagusnya kamu boleh beli saja di toko pernak-pernik yang ada di sini ya. Boleh. Nanti aku beli lagi nanti ya. Nah Kartika, berbicara tentang momen perayaan Imlek itu sebenarnya identik dengan berbagi dan peduli ya kepada benar. sesama. Seperti yang dilakukan oleh komunitas Tionghoa yang satu ini. Sukacita menyambut Tahun Baru Imlek dirasakan oleh masyarakat Tionghoa. Perayaan Imlek yang jatuh pada 22 Januari 2023 disambut dengan berbagai kegiatan. Seperti yang dilakukan oleh Perkumpulan Xinjiang, perayaan Imlek diisi dengan berbagi kasih kepada warga yang membutuhkan. Sebanyak 600 paket sembako yang berisikan beras, minyak goreng, gula, dan mie instan disiapkan untuk 600 kepala keluarga yang ada di wilayah Kedaung Wetan, Tangerang, Banten. Dengan adanya kepedulian dan gotong royong di tahun yang baru ini, diharapkan dapat memberikan kebahagiaan bagi warga dalam merayakan Tahun Baru Imlek. Melalui kesempatan ini kan kita bisa memberi perhatian ya, dan tentunya bantuan kepada warga yang memang butuh ya dibantu, dan tentunya hal ini bisa terlaksana kegiatan Baksos ini karena ada dukungan ya dari para donatur di Perkumpulan Xinjiang Indonesia ya. Berkat ada support dan dukungan dari mereka, maka kita bisa rutin konsisten bisa melakukan kegiatan Baksos ini. Senang lah gitu, ada bantuannya juga tiap tahun. Ya harusnya kita ada buat kayak ada berasnya gitu, ya lumayan lah buat tambahan ke depannya gitu. Jadi harusnya nggak beli gitu. Warga prasejahtera yang menerima bantuan umumnya berprofesi sebagai pedagang dan buruh harian. Bantuan sembako yang berasal dari para donatur Xinjiang ini diterima dengan gembira oleh warga etnis Tionghoa yang merayakan Imlek. Tidak hanya membagikan di satu titik saja, para pemuda di komunitas ini juga tergerak untuk membagikan bantuan langsung ke rumah-rumah warga. Paket bantuan ini pun menjadi media silaturahmi karena mereka bisa berinteraksi dan melihat secara langsung kehidupan warga di wilayah ini. Paling dimasak, nanti kita bisa makan sama-sama. Mungkin bisa cari tambahnya juga. Ya. Senang lah ya Pak ada bantuan. Ya, senang. Senang sekali. Kita harap dengan bantuan ini ya paling enggak meringankan beban saudara kita semua yang kurang mampu. Memang kita nggak bisa berbuat banyak sekali, tapi paling tidak bisa bantu. Ya, itu yang kita harapkan. Tadi saya lihat dalam pembagian sembako itu mereka semua tertawa, senang. Nah, kita juga happy gitu. Ya. Merayakan Tahun Baru Imlek dengan berbagi kasih kepada sesama adalah salah satu cara untuk mensyukuri nikmat yang telah diterima. Dengan berbagi kasih kepada sesama, maka akan membuka pintu kebahagiaan dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Stefani Simatupang, Raden Bayu, DAI TV.翻过了一座山，越过了一道弯，撩动白云蓝天蓝，望眼平川大步迈向前，感谢这人间爱，传承了千万年，亲邻好友笑开颜，梦里
里梦外，喜悦春光暖。花开山岗红艳艳，绿水青山不问是何年。离家的日子又到了冬天，谢谢我最亲的人挂牵。门前的小树已成荫，阻挡着风雨来的突然。家中的爸妈皱纹呈现，翻过岁月陪你到永远。感谢这人间爱，传承了千万年。亲邻好友笑开颜，梦里梦外喜悦春光暖。花开山岗红艳艳，绿水青山不问是何年。离家的日子又到了冬天，谢谢我最亲的人挂牵。门前的小树已成荫，阻挡着风雨来的突然。家中的爸妈皱纹呈现，翻过岁月陪你到永远。咿呀子咿呀子咿呀子咿呀吼，咿呀子咿呀子吼吼吼吼。咿呀子咿呀子咿呀子咿呀吼，咿呀子咿哟吼吼吼吼。花开山岗红艳艳，绿水青山不问是何年。离家的日子又到了冬天，谢谢我最亲的人挂牵。门前的小树已成荫，阻挡着风雨来的突然。家中的爸妈皱纹呈现，翻过岁月陪你到永远。成对成双，美满人生，欢乐时光，大家喜洋洋。美满的人生，欢乐的时光，我们都喜气洋洋。美丽的河山，幸福的地方，等着你来欣赏。轻轻芳草，欣欣正相融，铺在大地上。匆匆鲜花散发着芳香，透进你的心房。嘿嘿，爱苗正在成长，爱的人们成对成双。嘿嘿，笑容挂在人人脸上，大家喜洋洋。幸福地方，人成对成双，美满人生，欢乐时光，大家喜洋洋。美满的人生，欢乐的时光，我们都喜气洋洋。美丽的河山，幸福的地方，等着你来欣赏。轻轻芳草，欣欣正相融，铺在大地上。匆匆鲜花散
发着方向，投进你的心房。嘿嘿，爱苗正在成长，爱的人们成对成双。嘿嘿，笑容挂在人人脸上，大家喜洋洋。轻轻放藏，星星正相融，铺在大地上。匆匆鲜花散发着芳香，投进你的心房。嘿嘿，爱苗正在成长，爱的人们成对成双。嘿嘿，笑容挂在人人脸上，大家喜洋洋。Halo, Kartika kamu sedang apa? Jadi ini tradisi perayaan Imlek Antoni, yaitu bagi-bagi angpau. Wah seru ya, Coba mau nggak? juga dong. Nah saya kasih yang kuning ya.
Seru Lucu kan? ya. Iya seru banget karena ini tradisi turun-temurun nenek moyang yang harus dilestarikan oleh seluruh masyarakat Tionghoa. Nah, sepertinya saya pernah lihat di kota Medan, Sumatera Utara ya. Betul banget, karena Medan adalah salah satu daerah multi etnis yang sangat harmonis. Sehingga tradisinya itu turun-menurun sebagai pewarisan budaya. Nah, seperti apa kemeriahan Imlek di kota Medan? Langsung saja kita sapa Kota Medan. Halo Antoni, Kartika, dan pemirsa DAI TV. Ya, selamat tahun baru Imlek ya. Nah, pada kesempatan kali ini untuk menyemarakan tahun baru Imlek, di Harmoni Imlek kita berdua nih akan mengajak Anda ya untuk melihat seperti apa harmonisasi budaya Tiongkok yang ada di kota Medan. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, ikuti perjalanan kami. Pembangunan kota Medan di masa lampau tak lepas dari jasa seorang tokoh Tionghoa bernama Chong Afi. Kisah perjalanan Chong Afi dalam membangun kejayaan ekonomi serta semangat pluralisme dan multikulturalisme berawal dari kedatangannya di Tanah Delhi pada tahun 1875. Kita dapat melihat jejak ketokohan dan perjuangan Chong Afi di rumah pribadinya yang kini menjadi sebuah museum bernama Chong Afi Mansion. Halo, Kyonghi, Yanggi. Selamat datang di Chong Afi Mansion. Terima kasih, Anggi. Anggi, hari ini kita pengen keliling ya, dan kita juga pengen tahu ya Windy ya, kira-kira seperti apa sih sosok Chong Afi ini? Oh iya, mungkin kita sambil keliling aja kali ya. Boleh. Ya, oke, boleh. Rumah yang dibangun pada tahun 1895 ini merupakan rumah pribadi milik Chong Afi bersama istri ketiganya. Rumah berusia 1 abad lebih ini masih berdiri kokoh dan menyimpan benda-benda peninggalan Chong Afi. Chong Afi merupakan sosok pengusaha sukses dan terkaya pada masanya. Sebelumnya, ia adalah tukang antar atau tukang angkut di perusahaan pamannya. Belajar dari kesahajaan dan kemiskinan yang ada, membuat ia bangkit dari keterpurukan dan membangun ekonomi hingga memiliki 21 perusahaan di Tanah Delhi. Chong Afi semakin dikenal karena sikap toleransi dan kedermawanannya. Ia membangun banyak rumah ibadah dan kerap memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu tanpa memandang ras, suku, dan agama. Nah, setelah kita berkeliling di Chong Afi Mansion, ya kita jadi belajar banyak hal ya Windy ya. Iya. Terutama sosok Chong Afi yang memang ini adalah sosok sangat inspiratif yang melakukan banyak kebaikan tanpa membeda-bedakan. Betul sekali Nanda. Harapannya semoga Chong Afi Mansion ini bisa menjadi tempat belajar sebagai sentral bagi orang-orang yang ingin belajar tentang multikultural dan semangat filantropi. Benar sekali. Setelah ini kita kemana Nanda? Ya, setelah ini karena juga masih dalam suasana Imlek ya, dan Imlek juga identik dengan minum teh. Ya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda, kita berdua akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat ya, kira-kira seperti apa sih tradisi minum teh dari Tiongkok. Yes, tetap bersama kami. Bicara tentang minum teh, tempat yang kami kagumi adalah Ho Teh Tiam, sebuah kedai minum teh yang ada di Jalan Mengkara, Medan. Tempat ini didirikan oleh Endar Hadi Purwanto, seorang pecinta teh yang hingga sekarang berusaha menjaga tradisi minum teh Tiongkok di tengah-tengah masyarakat. Dalam membuat teh, Endar menyebutkan 3 hal yang harus diperhatikan. Seseorang harus paham mengenai teh murni, alat yang dipakai, dan juga cara menyeduh. Teh murni sendiri merupakan teh yang berasal dari daun teh Camellia sinensis. Halo Pak Endar, Kyonghi. Wah, terima kasih sudah berkunjung. Sehat lah. Silakan ya. Silakan. Oke, mari.
bareng-bareng mari. Oke ya, Kyonggi semua ya. Oke, yuk Kyonggi. Filosofi teh itu dari dulu dipakai teh itu untuk silaturahmi dan menjaga kesehatan. Itu yang paling sering diminum sampai sekarang ini. Dan di Cina pun di Tiongkok boleh dibilang dari bangun tidur, bangun pagi sampai malam konsumsi mereka itu bukan air mineral, lebih banyak minum air teh. Ya kan? Nah, seperti saya juga menjalankan itu sudah sejak dari tahun 94, 5 sampai sekarang ini. 95% yang saya konsumsi teh. Ya, dibandingkan air putih. Manfaatnya banyak ya. Jadi karena teh di dalam teh juga banyak nutrisi, antioksidan, dia juga detox kan. Nah, apa yang kita konsumsi sehari-hari kita nggak tahu. Ada perasa, ada pengawet, macam-macam. Dia bisa membantu kita untuk detox supaya tubuh kita itu tetap awet. Nah pemirsa, ternyata menyeduh teh juga ada caranya. Selain menyenangkan karena kita bisa menikmati teh yang enak dan sehat, kita juga jadi tahu filosofi di balik teh yang kita minum. Betul sekali. Dan tradisi minum teh ini juga menjadi tradisi yang bisa kita gunakan ya Widya, terutama untuk mungkin memberikan rasa hormat kepada orang tua dengan minum teh tadi. Betul sekali. Nah pemirsa, setelah ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita mengunjungi salah satu vihara yang ada di Medan. Dan di sana kita akan melihat satu kegiatan barongsai, Wendy, di mana di dalamnya juga ada nilai-nilai keberagaman yang akan bisa kita pelajari. Ini barongsainya. Halo Koko. Halo Koko. Kyonggi. Sehat ya Koko ya? Ini lagi pada latihan kok. Iya, kebetulan lagi di latihan. Boleh kita lihat? Oh, persiapan Imlek, oke. Iya, baik. Yuk, mari kita mulai. Barongsai merupakan salah satu warisan kebudayaan Tiongkok yang sudah melekat dengan masyarakat Indonesia. Di Medan terdapat sebuah klub barongsai bernama Barongsai Kun Sengkeng atau biasa disebut Barongsai KSK. Tim Barongsai KSK diprakarsai oleh Hendra, seorang pemain barongsai yang bertekad menjaga tradisi ini. Tim Barongsai KSK kerap berlatih di area yang ada di Vihara Cikung, Jalan Rahayu, Medan. Tim ini terdiri dari 16 orang, usia 14 hingga 23 tahun. Berita baiknya pemirsa, kini barongsai sudah menjadi salah satu cabang olahraga. Barongsai KSK ada di bawah Federasi Olahraga Barongsai Indonesia dan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Barongsai juga menjadi media toleransi. Tim Barongsai KSK ini memiliki pemain yang berasal dari berbagai etnis, seperti Tionghoa, Jawa, Karo, Batak, dan juga Melayu. Gilang Pratama, salah seorang pemain barongsai yang sudah bermain barongsai sejak tahun 2010. Ia sudah menyukai barongsai sejak kecil. Laki-laki berusia 21 tahun ini sudah bergabung di tim Barongsai KSK sejak 4 tahun lalu. Meski ia bukan seorang etnis Tionghoa, ia merasa teman-temannya di klub ini merangkulnya seperti keluarga sendiri. Halo, nama saya Gilang. Saya salah satu atlet dari Kun Sengkeng Medan. Saya banyak teman, terus tertarik dengan barongsai ini juga. Singanya cantik, bagus. Sebenarnya kalau dilihat dari permainan itu ada ekstrimnya, uji nyali saya juga. Saya pun orangnya tertarik dengan keekstriman, makanya saya suka. Kebersamaan dari klub ini. Mereka nggak pandang dari mana, misalnya kayak harus Chinese sama Chinese, misalnya Jawa sama Jawa, enggak. Mereka semua rata. Itu yang saya suka dari mereka semua. Mereka nggak kayak
bully gitu tidak ada sih, tidak ada. Mereka pun orangnya fair. Ada teman saya satu baik, dia nggak pandang fisik, nggak pandang kulit saya warna hitam, dia putih nggak, dia tetap bermain sama saya, yang kami juga gitu. Baik pemirsa, demikian perjalanan kita hari ini dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Dan kita hari ini juga sudah banyak belajar macam-macam ya Windy ya. Dan semoga pemirsa juga demikian. Pemirsa, hari ini kita bisa melihat harmonisasi dalam keberagaman serta semangat filantropi dan kebersamaan yang ada di Kota Medan. Semoga Tahun Baru Imlek kali ini mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua. Baik pemirsa, demikian ya Windy kemeriahan perayaan Imlek kita pada hari ini. Semoga kemeriahan ini juga bisa dirasakan oleh pemirsa di rumah. Amin. Kyung Hee Pacai. Kyung Hee Pacai pemirsa. Kembali ke Antoni dan Kartika.见年多亲切，你买了梅和银柳，我把春联贴上门楣。正月里天天是新年，大家见面多欢颜。你说一切都顺利，我也祝你财运绵绵。还有请你听听远处传来爆竹声啊，噼里啪啦噼里啪啦响连天啊，恭喜你祝福你恭喜你，每一天笑容挂满脸，每一天事事都如愿，要开开心又一年。见年多亲切，你买了梅和银柳，我把春联贴上门楣。正月里天天是新年，大家见面多欢颜。你说一切都顺利，我也祝你财运绵绵。还有请你听听远处传来爆竹声啊，噼里啪啦噼里啪啦响连天啊，恭喜你祝福你恭喜你，每一天笑容挂满脸，每一天事事都如愿，要开开心又一年。正月里天天是新年，大家见面多欢颜。你说一切都顺利，我也祝你财运绵绵。还有请你听听远处传来爆竹声啊，噼里啪啦噼里啪啦响连天啊，恭喜你祝福你恭喜你，每一天笑容挂满脸，每一天事事都如愿，要开开心又一年。
Wah, nggak terasa banget ya Antoni, kita sudah sampai di penghujung acara. Iya betul Kartika, semoga apa yang kita hadirkan tadi membawa kebahagiaan bagi pemirsa di rumah dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Akhir kata saya Antoni Hong. Dan saya Kartika Wang. Dan seluruh keluarga besar Dai TV Indonesia mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2023. 新年快乐，恭喜恭喜！